Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan apa? Salam hangat jabat erat. Topik kali ini, Abah ingin menyampaikan sesuatu mengenai Zoom. Langsung semua bilang, iya nih Bah, gitu loh. Nah, soal apa Bah? Pasti soal keamanannya yang Anda banyak pikirkan, gitu kan? Ya. Nah, tentu hal ini berkaitan dengan itu, dan kemudian saya ingin sharing kalau Anda langsung girang tentang Zoom. Wah, ini ada suatu kabar apa nih Anda ingin dengarkan. Saya mau mengingatkan saja, sebetulnya saya pernah sharing hal mengenai Zoom itu bulan April tanggal 20, berarti sekitar 1,5 bulan yang lalu. Itu saya waktu itu sharing karena Zoom saat itu anggaplah dibully oleh suatu stasiun televisi Indonesia ya, yang bilang bahwa aplikasi itu berbahaya dan kemudian data Anda bisa dicuri and so on lah. Biasa kalau TV-TV yang kayak gitu berarti dia ada pesanan, ada kepentingan untuk menyampaikan yang kayak gitu, karena mungkin tidak cukup juga sumber, mungkin TV-nya kurang cukup informasi gitu loh. Anyway, hal itu sudah pernah saya utarakan dan kemudian saya bilang justru sebetulnya Zoom sedang diminati dan kemudian banyak yang lagi berharap untuk apa, maksudnya dari pihak pemain besar lagi melihat kalau memang ini sangat baik, mungkin Zoom akan justru dibeli gitu kan, namanya bisnis. Oke, nah saat itu rekomendasi saya bilang sejauh Zoom masih belum menerapkan sistem enkripsinya dan kemudian kalau masih seperti itu, kira-kira aman atau tidak tergantung tinggal penggunaan Anda. Ya, komunikasi Anda, apakah komunikasi rahasia atau biasa-biasa saja, ataukah boleh publik untuk melihat semua atau tidak. Dan kemudian bagaimana protokol yang dilakukan, ya hostnya itu apakah dia mau menerapkan untuk remote control atau tidak, dan kemudian hostnya itu akan benar-benar menjaga setiap member yang masuk atau tidak, and so on gitu loh ya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang kita udah lihat kenyataannya di dalam dunia video conference yang saat itu. Yang saya ingin sharing kepada Anda hari ini adalah suatu pemikiran dasar yang bisa Anda terapkan selain untuk di Zoom dimanapun, yaitu kalau Anda mau menerapkan sesuatu dan urusannya tentang keamanan, kenyamanan, dan lain sebagainya, Anda pikirkan dulu apakah di dunia nyata Anda sudah menerapkan protokol yang sama, sudah memikirkan solusi yang sama untuk hal apa yang akan Anda lakukan, dan kemudian kira-kira di dunia maya bagaimana cara itu Anda ingin dapatkan ya. Pikirkannya kayak gitu. Jangan cuma berharap, katanya si ini normal, katanya si ini oke, kata si Abah juga udah oke, saya lakukan aja gini. Nggak bisa. Sama halnya kalau Anda bilang Anda beli kunci mau gitu lah ya, mau untuk mengaman rumah gembok. Kata yang jual, oh ini bagus, Anda langsung beli karena kata yang jual. Tetapi saat Anda pakai, kemudian itu bisa dijebol, yang bisa ngejebol siapa? Maling. Kok maling bisa ngejebol ya? Karena dia tahu bahwa itu mudah untuk dijebol. Jadi kalau Anda mau lihat itu aman atau tidak, jangan nanya sama penjualnya, jangan nanya sama orang lain, tetapi nanya sama yang mengerti. Kan gitu. Nah, terlepas dari penggunaan kunci atau tidak, sekarang saya bilang kalau Anda mau mengamankan benda-benda Anda di rumah, umumnya misalnya uang. Ya, saat Anda mempunyai uang, uangnya mau Anda simpan di brankas atau taruh di kebun. Coba. Nah, Mbak yang pojok itu. Nah, ya itu Mbak. Iya, kanan. Nah, itu. Ya, Anda bilang apa? Taruh di kebun. Bisa uang taruh di kebun. Nah, bagi yang mereka uangnya taruh di kebun punten, pasti uangnya sedikit. Oke. Kita bukan soal mampu atau nggak mampu, banyak kaya atau miskin, nggak itu. Tapi kalau bagi dia uangnya berarti tinggal di kebun, bagi orang yang ekonomi di bawah ya taruh uang logam juga taruh di kebun. Gitu loh ya. Tetapi ada orang yang mengapresiasi uang, sekalipun uang logam itu tidak akan taruh di kebun, dia taruhnya di mana? Di dalam. Kalau nggak cukup aman di dalam, dia taruh di dompet. Nggak cukup aman di dompet, dia taruh di dalam amplop, disimpan di suatu tempat tertentu. Ternyata punya brankas, dia taruh di brankas karena paling aman. Dan kunci brankasnya dikunci, kuncinya disimpan. Kan gitu, bagaimana protokol kita mengamankan. Tinggal soal nilai sih terserah gitu loh. Emang kita nggak boleh nyimpan uang 10.000 100 perak yang di dalam brankas? Boleh aja. Tinggal apresiasi kita kan. Nah, apakah kita nggak boleh meninggalkan uang segepok umpamanya ratusan ribu kemudian di kebun? Ya boleh aja. Tadi tergantung juga gitu loh soal bagaimana Anda
mengapresiasi barang Anda tersebut. Hal yang sama terjadi dengan data Anda. Anda harus ketahui kalau Anda berinteraksi, dalam konteks di sini adalah di Zoom, yang Anda khawatirkan apa sih? HP-nya meleduk, kebakar gitu, terus nyetrum sama Anda. Enggak kan? Cukup hanya berpikir kalau data Anda hilang, kalau umpamanya informasi Anda dicuri, diambil orang. Nah, sekarang lakukannya apa? Ya, Anda simpan data-data yang Anda anggap penting, itu Anda backup. Ya, taruh di memory card, taruh di tempat yang lain, di copy ke cloud, di copy ke handset yang lain. Sehingga kalau yang ini bermasalah, dan Anda tidak bisa mengakses lagi, Anda nggak nangis. Anda kehilangan gadget tetapi tidak kehilangan data. Karena Anda masih mempunyai backupnya. Sampai sini paham ya? Gitu loh. Protokol itu yang Anda harus lakukan dulu. Gitu. Kalau itu belum dilakukan ya Anda mau deg-degan, nggak deg-degan. Tetapi saat kejadian ya risikonya Anda sendiri yang terima, udah jelas. Oke. Ya, nah. Sekarang kalau kita sudah tahu itu, kita bicara sekarang soal jalan-jalan. Saat Anda berpergian, mau kemana-mana. Misalnya kita bilang pakai motor deh. Ya, mau keluar pakai motor. Mau bawa STNK apa enggak? Bawa STNK-nya. BPKB mau dibawa enggak? Ya kali bah naik motor masa bawa BPKB-nya. Lah saya nanya makanya. Nggak dibawa kan, jadi BPKB disimpan. Anda aja bawa STNK, karena yang ditanyakan soal STNK. Oke. Dompet dibawa? Iya, oke, dompet dibawa. Berangkas Anda bawa enggak? Enggak. Padahal saya bilang tadi duit ada bisa dicompet di berangkas. Tetapi nggak mungkin bawa berangkas di motor. Jadi hanya secukupnya bawa uang di dompet. Nggak banyak juga kan? Gitu loh. Ya, nah itu semuanya ada secukupnya. Helmnya juga dipakai. Oke. Pakai helm yang aman atau nggak aman? Tergantung punyanya, bah. Gitu loh. Ya, tetapi protek pakai helm bukan karena takut polisi. Hanya dijaga-jaga kalau jatuh, kalau apa-apa, kan? Kemudian pas ada motor, motornya pakai yang motor bisa aman, yang bisa kencang disita, atau motor-motor yang cuma biasa-biasa doang. Tergantung kalau motornya cuma motor lingkungan gitu ya, dipakai hanya untuk pergi-pergi lingkungan. Tapi kalau benar-benar mau long trip atau gimana, kemudian Anda punya motor yang memang untuk touring ataupun motor yang lebih canggih, Anda pasti gunakan yang itu. Karena nggak nyaman pakai motor biasa untuk perjalanan yang jauh. Ya kan? Tetapi kalau saat Anda hanya punyanya motor itu-itunya saja, kemudian itu apa adanya, dan Anda pakai untuk ngebut, Anda pakai untuk jauh, sementara ini motor nggak safe, ya udah Anda bawa resiko Anda sendiri kok. Udah pasti Anda akan ambiar, Anda akan kebablasan, Anda akan apa ya orang bilangnya blangsak lah istilahnya kali ya. Karena tidak Anda menggunakan sesuatu untuk sesuatu yang higher safety ya, kebutuhan pengamannya lebih tinggi, tetapi Anda gunakan sesuatu yang very very basic ya gitu loh. Oke. Nah, di sini sekarang itu pula Anda yang menerapkannya sekarang di Zoom. Ya, saya bilang jadi soal proteksi, Anda datanya sudah Anda proteksi atau tidak? Kode diproteksi seperti apa? Anda sudah backup, oke. Di Android versi tertentu sudah mulai ada yang namanya secure folder gitu loh ya. Apa Samsung aja ya, atau di Android biasanya di situ. Anda sudah gunakan itu apa belum? Ya, Anda sudah amankan. Kalau Anda punya dual account, ya kan, ada program-program yang penting, ya kan. Nah, sekarang untuk yang Zoom, kenapa tidak Anda gunakan yang di akun yang lain dan kemudian install Zoom saja di sana, kayak gitu loh, nggak pakai data-data yang lain. Ya, tujuannya pakai dual account di sini adalah saat Anda menggunakan yang hanya untuk Zoom, maka interaksinya yang untuk Zoom. Jadi workspace environment-nya, instansinya itu adalah benar-benar untuk urusan si akun yang kayak gini aja, gitu loh. Wah, tapi kita kan butuh untuk data nanti presentasi atau kayak yang lain-lain. Ya di copy dulu, gitu kan, copy atau mungkin taruh di cloud ataupun taruh di email Anda. Nanti web email Anda ambil lagi filenya untuk taruh di account yang khusus buat Zoom ini, gitu loh. Ya itu bisa Anda lakukan, ya. Nah, apapun akun yang Anda gunakan kan yang ngobrol Anda. Saat Anda berinteraksi sama orang nggak pernah ngomong, bah apa kabar bah? Tolong jangan login pakai yang ini, bah. Anda pakai login yang satunya lagi. Anda kan punya 3. Nggak begitu kan? Gitu loh. Mereka akan langsung apresiasi kita karena kita sudah nyala. Mereka tahu, oh ya kayak udah sama siapa. Selesai, dia ngobrol sama kita. Nggak mempermasalahkan kita dari mana. Saya pernah login pakai 3 kamera. Saya pakai di sini yang iPhone, yang Android, sama PC. Saya login sama rekan saya. Saya punya 3-3 dia. Wih, apa paketnya nyala 3-3-nya? Iya, nyalain aja 3-3-nya. Dan kemudian pernah lagi chatting grup lebih halal
saya nyalakan 2 gitu ya. Nggak ada satupun yang komplain, "Bah, jangan pakai akun yang itu, pakai yang ini." Nggak ada, padahal itu akunnya berlain-lainan. Ya kan? Itu saya lagi mau menguji, ternyata masyarakat memang tidak aware sama akun kita. Nah, jadi kalau Anda sekarang mau lagi interaksi, Anda pakai yang akun yang safe, yang hanya buat Zoom, orang nggak mempermasalahkan dan tidak tahu, gitu loh. Jadi cukup gunakan itu dan Anda akan aman, karena data-data Anda yang paling safe itu adalah di gadget yang lain ataupun di workspace yang lain. Oke? Ya, pikirkan ke sana. Nah, kemudian saya pernah sharing juga, itu tetapi saya belum sharing versi YouTube-nya nih. Kalau bagi mereka yang punya akun kemudian pengen di PC ya, saya ngomong di Windows lah, gitu loh, ya agar aman, gitu gimana caranya? Hint saya simple, saya bilang apa? Pakai akun yang admin, ya, kemudian bikin satu user baru, yang usernya biasa, levelnya di bawah, ya, very minim privilege, ya, kemudian punya fiturnya terbatas saja, hanya untuk menjalankan Zooms misalnya. Kasih nama akunnya, jadi nanti ada yang urusan Zooms-nya, oke? Ya, bikinkan gitu. Kemudian pasti dia akan meminta alamat email and so on kan. Nah, bikinkan akun email, mungkinnya boleh di mana, di webmail, di fasilitas manapun. Ya, kasih alamat emailnya .zoom misalnya apa gitu ya, gitu. Kayak saya, akun saya untuk ngobrol-ngobrol namanya apwa.zooms dan kemudian di suatu domain gitu loh. Dan beda dengan akun saya yang apwah lagi, itu di urusan yang lain. Nah, yang .zoom jadi saya tahu pas lagi pakai ini, oh ini yang saya biasa pakai untuk register terhadap yang Zoom. Gitu loh, ya. Setelah itu, setelah saya bikin akun yang ini, ya. Nah, kemudian saya register, jalankan program instalkan program Zooms di khusus untuk si akun yang ini. Jadi saat saya lagi mau interaksi Zoom sama orang, saya tinggal hanya pindahkan user ID saya, biasanya kayak gini, saya pindahkan dulu ke user untuk Zoom. Gitu loh. Setelah itu udah masuk, udah, kemudian saya bisa berinteraksi sama orang menggunakan akun yang buat Zoom saja. Bahkan sekarang kalau ngobrol sama wartawan, saya mulai gunakan akun yang khusus buat Zoom sini. Karena banyak wartawan selalu minta banget, gak tahu kenapa ya, bah pengen dong wawancara, tapi pengennya di Zoom. Saya sampai bingung, wah penting gitu harus di Zoom. Kalau saya rekam aja kemudian saya kasih jawabannya, kalau bisa nge-zoom deh, saya nggak tahu apa dasarnya. Ya sudah, ya kan ada preferensi kan orang. Maka itu sekarang saya buatkan akun khusus di sini bagi sama wartawan-wartawan. Ini juga wartawan yang pada dengar ya. Kalau mau interaksi sama saya pasti akan tinggal janjian, nanti saya akan switching dulu ke akun yang khusus buat Zoom gitu loh. Agar kita bisa ngobrolnya enak dan kemudian message saya tetap tersampaikan dan saya juga data-data saya juga ya save aja gitu loh. Ya. Nah, hal yang sama ini bisa Anda lakukan gitu loh. Oke, ya. Kalau itu bagaimana di iPhone, di Mac itu bisa. Kemudian kalau di Linux juga ada super user, ada yang user biasa. Nah, ya kan. User biasanya pasang yang untuk Zoom, jangan untuk pakai super user gitu loh. Oke. Ya, nah, Anda minimal proteksi yang dari situ dulu. Udah aman, lumayan nih. Lumayan, saya bilang. Oke. Selanjutnya, Anda juga selalu keep update terhadap apa yang terjadi. Pernah ada salah satu pakar komputer ya yang saya hormati, Kang Ono Purbo gitu kan, ngasih masukan yang pakai CVE ya, Common Vulnerability and Exposures. Nah, di situ kan udah dibilang, dilihat di sana. Itu bagus dong, makanya teman-teman ikuti, lihat di sana. Jangan mengandalkan orang-orang telematika kemudian nggak tahu kabarnya, enggak, tetapi Anda punya akses ke sana. Yang masuk ke sana baca, bantu baca. Jadi nggak nyusahin orang bentar-bentar nanya. Lihat para update yang paling terbaru apa, gitu loh. Di CVE tentang Zoom dibilang pokoknya versi ke bawah masih ada fungsi untuk bisa meremote. 4 ke bawah, versi 4 ke bawah. Yang ke atasnya sudah tidak, gitu loh. Nah, kabar baiknya dia dari sini, jadi Anda sudah tahu juga referensi-referensi itu Anda pelajari sendiri. Ya, karena Anda juga harus mencoba untuk pintar, karena aksesibilitas terhadap informasi itu terbuka. Tinggal Anda mau akses apa enggak, gitu loh. Nah, kemudian yang bisa Anda lakukan adalah bukan Anda bisa lakukan. Ini satu kabar nih. Salah ngomong saya gini. Ini satu kabar saya dapatkan dari Zoom bahwa di versi 5 ya, sampai yang sekarang mulai versi 5, semua faktor enkripsi baik dalam komunikasi maupun yang untuk di chatting, dan kemudian kalau login udah ada waiting roomnya dan berbagai fitur enkripsinya
itu sudah mulai diterapkan, oke, sama Zooms. Dan itu masih tetap dibikin sebagai opsi, di mana hostnya itu bisa melakukan setting tersebut. Sekarang, jadi kalau Anda mau Zoom, tinggal Anda lihat hostnya ini siapa. Kira-kira hostnya itu terpercaya, mengerti setting atau tidak. Kalau enggak, tanyakan, ingatkan, sudah buat setting yang gini belum, sudah setting yang itu belum, gitu loh. Nah, kalau hostnya aja tidak jelas, ngapain Anda masuk ke satu Zoom tersebut? Sama halnya Anda kayak ngelihat di mall ataupun apa, tempat keramaian atau toko ini kayaknya aneh nih, waduh masuk di sini nggak aman kayaknya, waduh faktor keamanannya banyak yang apalah, asap lah atau apa misalnya. Apa Anda akan masuk? Enggak kan? Gitu loh. Anda akan masuk ke tempat yang aman, nyaman, Anda lihat enak, orang-orangnya kayaknya nih mengerti nih faktor yang di sini, saya masuk deh. Kan gitu. Kan jadi Anda juga pilih-pilih, sekalipun diundang, Anda tinggal ngelihat pengundangnya ini hostnya mumpuni apa tidak, gitu loh. Ya, itu jaminan dari si yang menjalankan Zoom-nya, yang hostnya ya. Nah, itu Anda perhatikan, karena fitur security ini sekarang, enkripsi ini sudah diterapkan oleh Zoom di versi yang 5 sampai sekarang, berarti sejak akhir April ya, mulai akhir Mei, sekarang udah masuk Juni, gitu loh. Dia sudah terapkan itu. Tetapi kalau fitur itu tidak dimanfaatkan, tidak dioptimalkan, ya percuma saja. Nah, gitu loh. So, bottom line, keamanannya, faktor keamanan tetap ada di diri Anda, faktor pengamanan juga tetap ada di diri Anda, apakah Anda sudah mengamankan semuanya, dan kemudian sekarang faktor fasilitas pengamanan yang diberikan oleh penyedia, oleh Zoom sekarang sudah lebih baik. Gitu loh. Nah, sudah kayak gini, jadi kalau Anda menerapkan tiga-tiganya, maka happy zooming, saya bilang, ya silahkan aja, gitu loh. Tetapi ini bukan suatu kondisi yang harus Anda pakai yang Zoom sih. Masih ada yang mau pakai Rooms boleh, mau Google Meet boleh, mau pakai Skype boleh. Ya di Facebook apa punyanya? Rooms ya, hanya di Messenger situ ya. Terserah apapun, gitu loh ya. Yang di WhatsApp juga akan berintegrasi sekarang sama Facebook. Anywhere gitu loh. Any features gitu loh, semuanya Anda pikirkan, sekarang Anda lihat gitu loh. Apakah 3 protokol ini sudah Anda terapkan apa belum? Kalau sudah ya aman dan nyaman. Oke, selamat berinteraksi. Semoga dengan interaksi visual itu akan lebih mendekatkan Anda dengan mitra-mitra Anda, dengan publik, dengan siapapun. Karena ini sekarang eranya sudah new normal, yang apalagi usia-usia yang kayak saya lebih banyak harus di rumah. Satu-satunya cara kita berinteraksi adalah lewat komunikasi visual, maka optimalkan pengamanannya dan optimalkan pemanfaatannya. Gitu loh. Dengan demikian Anda tidak akan merasa bedanya dan Anda tetap bisa berinteraksi sama semuanya. Oke? Semoga penjelasan saya cukup bermanfaat dan cukup menjadi kabar baik bagi Anda semua ya, karena sekarang progres ini sudah cukup baik. Dan pesan ini bukan suatu message apapun pesanan dari yang bersangkutan dari Zoom apapun. Saya bisa jamin, cek aja apakah ada orang Zoom kontak saya untuk menyampaikan yang kayak gini. Nggak ada. Coba aja. Kalau ada yang bisa buktikan, saya bayar berapapun. Anda mau minta berapa? 1 juta, 2 juta, 100 juta. Saya bayar kalau bisa buktikan. Tapi nggak bisa buktikan, saya yang minta Anda membayar saya 2 miliar. Oke? Ya, nah saya gunakan gini, sharing ini apa? Agar tidak banyak orang yang mendiskreditkan suatu layanan yang memang baik dan sudah berupaya untuk baik. Dan kemudian agar juga kita tidak terlalu lengah dengan layanan yang sudah baik apapun, merek-merek apa, model-model merek apapun, ya. Yang penting dari diri kitanya, kita lakukan pengamanan dulu. Itu saja cukup. Semoga amanah, semoga bermanfaat. Ya maaf kalau ada kata-kata atau penyampaian yang salah ucap. Biasa saya suka salah ucap deh. Gitu yang punten maaf aja. Ya, semoga membuat Indonesia lebih baik dan lebih maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Jabat Erat. Mohon pamit.